Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai sekarang. Semoga teman-teman yang setia mengikuti channel ini dimudahkan segala urusannya dan diluluskan dalam tes CPNS maupun tes P3K-nya. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas soal, tapi sekarang kaitannya dengan pengelola penanganan perkara. Di sini Kakak sajikan soal disertai dengan pembahasannya. Tentunya soal-soal yang akan Kakak bahas di sini, soal-soal terbaru yang Kakak sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2023. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel Kakak supaya Kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K maupun soal CPNS dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Oke teman-teman, selamat menonton. Nah, adapun kemampuan yang harus dipahami dalam mengelola penanganan perkara sesuai kisi-kisi tahun 2023, yang pertama ada kemampuan umum. Di sini di kemampuan umum ada Pancasila dan Kewarganegaraan, pengantar ilmu hukum dan hukum di Indonesia, geografi dan ekonomi, sejarah sosiologi, seni dan budaya, olahraga, politik, agama, dan teknologi. Sedangkan kemampuan umumnya di sini ada perundang-undangan tentang kejaksaan, administrasi data, operasi perangkat lunak dan pengolahan data, penyusunan laporan, pengetahuan umum hukum acara pidana, dan pengetahuan umum hukum acara perdata. Di sini Kakak sajikan soal-soalnya terkait dengan kisi-kisi. Yang pertama bunyi soalnya, berikut ini negara-negara yang memiliki batas darat langsung dengan negara Republik Indonesia kecuali titik-titik. A. Timor Leste, B. Singapura, C. Malaysia, ataukah D. Papua Nugini. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Pembahasannya, adapun negara-negara yang memiliki batas darat langsung dengan negara Republik Indonesia, yakni yang pertama ada Malaysia. Negara Malaysia berbatasan darat langsung dengan Indonesia di Pulau Kalimantan. Kemudian yang kedua ada Papua Nugini. Di sini Papua Nugini berbatasan langsung dengan Indonesia di bagian timur. Perbatasan Indonesia dengan ibu kota Port Moresby itu berbatasan langsung dengan Provinsi Papua. Kemudian yang ketiga ada Timor Leste. Perlu kita ketahui bahwa dahulu Timor Leste sempat menjadi bagian dari tanah air dengan nama Provinsi Timor Timur. Namun, Timor Leste memutuskan untuk memisahkan diri dengan Indonesia di tahun 1999. Pada tahun 2002 barulah Timor Leste diakui sebagai negara di dunia. Nah, Singapura dikatakan tidak berbatasan darat langsung dengan Indonesia, melainkan berbatasan laut dengan Indonesia. Oleh karena itu, Singapura bukan termasuk negara yang berbatasan darat langsung dengan Indonesia. Sehingga yang benar adalah opsi B. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk tujuan hukum adalah kecuali A. Mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat. B. Memperoleh kekuasaan bagi para penegak hukum. C. Memberi petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Ataukah D. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawabannya adalah B. Pembahasannya, berikut ini adapun tujuan hukum, yakni yang pertama mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengatur pergaulan hidup manusia agar damai. Ketiga, memberi petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Keempat, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang. Kelima, mencapai ketertiban. Keenam, menjamin kepastian hukum. Yang ketujuh, mencapai keadilan. Delapan, mencapai perdamaian. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang sesuai adalah opsi B, memperoleh kekuasaan bagi para penegak hukum, karena tidak sesuai dengan salah satu tujuan hukum. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa karena nilai-nilai terkandung dalam sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila sebagai cita-cita moral, sebagai pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah bangsa Indonesia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, merupakan fungsi Pancasila sebagai titik-titik. A. Pandangan hidup bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. C. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ataukah D. Pancasila sebagai perjanjian luhur? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun pembahasannya, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai cita-cita moral, sebagai pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah bangsa Indonesia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Melalui penjabaran instrumental, Pancasila juga berfungsi sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai napas jiwa bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah sebagai bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia agar dapat dibedakan dengan bangsa lain, seperti sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia adalah sebagai bentuk perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A, sebagai pandangan hidup bangsa. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perwujudan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Melaksanakan setiap hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. B. Mencintai tanah air dan bangsa sebagai bangsa Indonesia. C. Menghormati umat beragama lain dalam melaksanakan ibadahnya. Ataukah D. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun pembahasannya,
Di sini terdapat butir-butir pengamalan sila keadilan sosial Pancasila yang berisi, pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, berdasarkan bunyi soal, sangat sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima, butir kelima. Sehingga opsi yang benar adalah opsi D. Suka memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan disebut A. Hukum material, B. Hukum rimba, C. Hukum traktat, ataukah D. Hukum adat. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun pembahasannya, jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yakni yang pertama ada hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, hukum rimba, yakni hukum yang menyatakan siapa yang menang atau yang kuat dialah yang berkuasa. Yang ketiga, hukum traktat, yakni hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum adat, yakni hukum yang terletak di dalam peraturan kebiasaan adat. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A, hukum material. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di bawah ini, yang termasuk penggolongan hukum menurut sumbernya adalah kecuali A. Hukum undang-undang, B. Hukum kebiasaan atau adat, C. Hukum traktat, ataukah D. Hukum nasional. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Pembahasannya, berikut termasuk penggolongan hukum menurut sumbernya, yakni pertama, hukum undang-undang, yang kedua, hukum kebiasaan atau adat, yang ketiga, hukum traktat, yang keempat, hukum jurisprudensi, sehingga hukum nasional termasuk dalam penggolongan hukum menurut tempatnya. Oleh sebab itu, opsi D bukan termasuk ke dalam penggolongan hukum menurut sumbernya. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan sumber hukum formal menurut tata perundang-undangan di Indonesia adalah A. Pancasila,
B. Doktrin, C. Undang-undang, ataukah D. Traktat? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun pembahasannya, berikut ini merupakan sumber hukum formal menurut tata perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga traktat, yang keempat jurisprudensial, yang kelima doktrin. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A, Pancasila. Karena kita ketahui bahwa Pancasila bukan termasuk ke dalam sumber hukum formal. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Hukum yang dibuat oleh lembaga resmi suatu negara dan mengikat bagi pembuat hukum dan seluruh warga negara tanpa terkecuali disebut A. Undang-undang, B. Doktrin, C. Traktat, ataukah D. Jurisprudensi. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun pembahasannya, undang-undang adalah hukum yang dibuat oleh lembaga resmi suatu negara dan mengikat bagi pembuat hukum dan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Doktrin adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum. Hasil pernyataan tersebut disepakati oleh seluruh pihak, umumnya berupa penyelesaian perkara didasari oleh undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Yang kecil, traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. D. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi E, undang-undang. Karena kita tahu undang-undang itu merupakan hukum yang dibuat oleh lembaga resmi suatu negara dan mengikat bagi pembuat hukum dan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Di bawah ini termasuk komponen-komponen sistem hukum kecuali A. Masyarakat hukum, B. Budaya hukum, C. Filsafat hukum, ataukah D. Kepastian hukum. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Pembahasannya, di bawah ini termasuk komponen-komponen sistem hukum. A. Masyarakat hukum, B. Budaya hukum, C. Filsafat hukum, D. Ilmu hukum, E. Konsep hukum, F. Pembentukan hukum, G. Bentuk hukum, H. Penerapan hukum, I. Evaluasi hukum. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D, kepastian hukum. Karena kepastian hukum bukan termasuk ke dalam komponen sistem hukum. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Jaksa dalam pengadilan melimpahkan berkas-berkas hasil penyelidikan kepada pengadilan. Proses ini dalam sistem peradilan disebut A. Penyelidikan,
B. Penyidikan, C. Penuntutan, ataukah D. Pemeriksaan? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Adapun pembahasannya, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. B. Penyidikan, yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuktikan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. C. Penuntutan. Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau jaksa dalam pengadilan melimpahkan berkas-berkas hasil penyelidikan kepada pengadilan. D. Pemeriksaan adalah kegiatan memeriksa berkas-berkas yang ada guna memperkuat proses penuntutan. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi C, penuntutan. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, yang diselenggarakan oleh A. Kejaksaan Agung, B. Kejaksaan Tinggi, C. Cabang Kejaksaan Negeri, ataukah D. Semua benar? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun pembahasannya, kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri. Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengambilan aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Serta share video ini ke teman-teman kalian, supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.